Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bengkel Kampung Bajul Gatra. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik ringan untuk bagaimana cara mensiasati suspensi motor Matic Honda yang biasanya itu sudah penyakit dari bawaan lahir atau dari pabriknya sana, bahwa suspensi bagian depan motor Honda Matic ini terlalu lembut atau terlalu lembek, kadang-kadang sampai mentok di atas, atau kadang-kadang shockbreaker itu saat melakukan hentakan terlalu lembut sehingga mentok sampai atas. Ini adalah cara sederhana untuk memaksimalkan keluar masuk tikungan agar lebih stabil. Tonton terus videonya sampai habis. Semoga tips dan trik ini bermanfaat untuk kalian. Oke, setelah itu kita copot tutup bagian atas dengan cara dijepit begini. Ini cara manual. Kenapa saya tidak menggunakan tracker untuk mencopot shockbreaker, tutup shockbreaker atas ini? Karena saya membagikan tips dan trik ini untuk para pemula atau orang-orang yang kepengen iseng saja untuk mengisi liburan di rumah karena wabah corona. Oh ya, ini sudah lepas. Tidak mungkin orang yang hanya iseng itu membeli atau bikin tracker untuk mencopot tutup bagian atas ini. Jadi saya sengaja mencopot ini dengan menggunakan dua buah obeng, yang besar dan yang kecil untuk mencongkelnya. Sekali lagi begini. Congkel, tekan, tutup bagian atas. Kemudian kita congkel ring cincinnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita congkel seperti ini. Kemudian ditekan. Untuk melepas ringnya. Oke, bagi para teman-teman yang ingin menjajal di rumah, menyediakan dua buah obeng yang besar kecil, kemudian kunci 14
Kalau bisa kunci shock, kalau nggak ada kunci ring biasa untuk mencopot baut as shockbreaker bagian atas. Untuk bagian as roda itu memakai kunci 19 dan 14. Kemudian untuk bagian cakram itu kunci L bintang. Oke, kemudian kita keluarkan pernya. Kita keluarkan pernya, nanti saya akan potong karena yang punya motor ini kepenginnya motornya agak ceper sedikit. Untuk mengakali shockbreaker depan Honda Beat yang terlalu lemas, kalau tidak ada permintaan untuk menceperkan motor, tidak perlu potong pir. Ini juga nanti cuma dipotong sekitar 2 ulir saja supaya nggak terlalu lembek. Nanti untuk ukuran takaran oli bisa pakai manual kalau tidak punya gelas ukur. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara memasukkan oli dengan ukuran takaran manual, juga sebagai dengan kira-kira. Potong ulir per depan. Ini kalau untuk hanya sekedar mengeraskan atau supaya shockbreaker depan Beat ini tidak terlalu lembek, tidak perlu sampai potong pir. Ini hanya permintaan saja kebetulan dari yang punya motor. Jadi kalau nggak perlu juga jangan ditiru. Setelah terpotong, kemudian kita ratakan bagian yang ini. Agar terlihat menyerupai aslinya. Inilah pemotongan pir tadi sebanyak hanya 2 ulir dari permintaan dari yang punya motor. Oke, setelah itu kita masukkan kembali pir pada shockbreaker depan. Kemudian kita masukkan
oli hidrolik tambahan. Ini kalau beli di toko itu sekitar 10 ribuan lah. Di bengkel ini harganya cuma 10.000. Kalau baru ini ada yang sisa. Kemudian kita masukkan olinya. Ini hanya pakai ilmu kira-kira. Isikan oli sampai seperti ini, pas rata dengan ujung batang shockbreaker. Kemudian kita angkat, turunkan lagi, angkat lagi, turunkan lagi, angkat lagi, turunkan lagi. Kemudian kita akan memasangnya. Pasang tutup atas, bagian atas seperti ini, dan ring kecil seperti ini. Kemudian kita tekan. Shockbreaker jadi lebih keras sedikit. Nanti kita akan coba performanya kalau sudah dipasang di motor. Kemudian kita pasangkan kembali setelah proses.
sekian cara paling praktis untuk menyetabilkan shock bagian depan Honda Beat yang rata-rata kalau motor-motor Honda itu suspensinya itu lebih lembut dari motor lain. Tujuannya adalah untuk menstabilkan ayunan roda depan untuk supaya lebih stabil saat keluar masuk tikungan. Ya, kadang-kadang kalau anak muda itu lebih suka nonton balapan, jadi serasa pembalap kegemarannya tanpa mengimbangi dengan settingan-settingan yang sebenarnya sangat mudah dan sederhana untuk diterapkan di motor-motor harian. Terima kasih. Salam berbagi, salam otomotif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di